Jadi a'dha'un nut ataupun organ wicara bil haqiqah qad tahaddasna, kita sudah bicarakan bilogatil Arabia, lakin nurid an nuraji bilogatil Indonesia. Idzan awalan sa natakalam an ta'rif a'dha'in nutq. Kita mengetahui pengertian dari organ wicara. Wa kadzalika aidan tasnif. Tasnif itu klasifikasi a'dha'in nutq. Wa a'dha'un nutq. Wal akhir yakni anil suamit. Bil haqiqah hadhil madda qad darasna wa bahasna fil usbu'il madhi bil lughatil arabiyyah, lakin nurid an na'rif kaifa hadhil ma'lumat an a'dha'in nut wa suamit masalan bil lughatil Indonesia. Tayyib, maya a'dha'un nut. Apa pengertian dari alat ucap atau organ bicara? Hunaka ya'ani ta'rifat masalan minal qomus bil lughatil Indonesia, alat untuk bicara, yakni a'dha'un nut wazifatuha lil kalam. Alat ucap dan organnya itu menjadi min ihdal mabahis al-muhimah, salah satu bahasan yang penting. Limadha? Li'anna a'dha'an nut, karena alat ucap atau organ bicara itu masdar khuruj al-kalimah awis saud, sumber keluarnya ucapan. Ada ta'rif, pengertian minal qomus bil lughatil Indonesia. Wa kaifa binisba lil li Sayyid Kamal Bashar. Kamal Bashar wa yaqul wa qal anna a'dha'an nut, yakni di sini dikatakan wa yashrah hunaka nuqta muhimmah, ada poin penting al-muta'alliqah bi a'dha'in nut, yang terhubung dengan organ wicara. Penamaan organ wicara itu bersifat majas. Majas itu bukan sebenarnya. Baik. Selanjutnya itu ta'rif an a'dha'in nut, yaitu alat ucap ya atau organ wicara. Nah, sekarang kita bicara tentang tasnif nut, yaitu klasifikasi alat ucap. Apa saja di sini? Ini kemarin sudah kita bahas ini. Ada yang berdasarkan fungsi, terus juga ada yang berdasarkan tempat. Ini kita sudah bahas. Ya, ada yang berdasarkan fungsi dan tempat. Kalau berdasarkan fungsi, ini dia paru-paru, ya. Jadi ternyata paru-paru itu menjadi sumber, ya, sumber ketika kita mengeluarkan bunyi ataupun ucapan. Nah, dari paru-paru ini ada udara, ya, yang bersumber dari paru-paru sehingga memunculkan yang namanya bunyi bahasa. Yang kedua ada pangkal tenggorokan, pangkal tenggorokan. Kemarin kan ada wastul halak, pertengahan, ada awal, ada pangkalnya. Nah, pangkalnya itu menghasilkan bunyi bahasa, ada 4 posisi glotis. Celah antara 2 pita suara, yaitu terbuka lebar, terbuka, tertutup, dan tertutup rapat. Nah, ini pangkal tenggorokan di sini. Ya, nah, menghasilkan bunyi bahasa ada 4 posisi di sini. Kadang dia terbuka lebar,
Kadang terbuka biasa, tertutup, dan terrapat. Selanjutnya adalah rongga kerongkongan. Jadi ternyata dari paru-paru ke pangkal tenggorokan, terus rongga tenggorokan. Jadi peran utama rongga kerongkongan ini adalah sebagai tabung udara yang bergetar apabila pita suara itu bergetar. Itu rongga kerongkongan. Terus di mulut kita itu ada langit-langit lunak, al-hanak di sini. Langit-langit lunak beserta bagian ujungnya disebut anak tekak itu yang di tengah-tengah belakang itu ya, di belakang lidah kita itu ada anak tekak, itu bisa naik turun. Pada saat langit lunak dan anak tekaknya naik, maka arus udara melalui rongga mulut sehingga menghasilkan bunyi bahasa yang disebut non nasal. Sedangkan langit lunak saat anak tekak turun, kalau turun maka itu keluar masuk melalui rongga hidung menghasilkan bunyi bahasa nasal. Nasal itu yang keluar dari hidung. Kemarin itu nun, mim, dan ba. Ya, langit-langit keras. Langit-langit keras ini berperan sebagai artikulator pasif. Sedangkan ujung atau tengah lidah itu merupakan artikulator aktifnya. Jadi dari mulai paru-paru, pangkal tenggorokan, rongga kerongkongan, langit-langit lunak dan keras. Nah, di sini ada lagi gusi dalam. Gusi ya. Gusi kan itu ada di gigi. Nah, dalam hal bunyi bahasa sebagai artikulator pasif, sedangkan ujung lidah aktif. Artinya seluruh alat ucap yang ada di rongga mulut kita yang diawali dari paru-paru ini merupakan alat ucap yang memiliki fungsi tersendiri, termasuk gigi atas dan juga gigi bawah. Itu bekerja saat mengucap dengan ujung lidah seperti huruf huruf sa, huruf zal, huruf. Nah, lidah berperan sebagai artikulator aktif. Justru lidah itu di ujung lidah, di tengah, dan juga di akhir. Nah, sedangkan berdasarkan tempat di sini, kalau tadi kan berdasarkan fungsi. Ada bagian tenggorokan, ada bagian kepala. Kalau bagian badan itu maksudnya adalah paru-paru, termasuk rongga dada. Ini punya peran. Jadi sumber suara itu sebenarnya dari paru-paru ini naik ke tenggorokan, dari mulai batangnya, tengahnya, sampai rongga kerongkongan atau faring, sampai ke kepala, yaitu ada rongga mulut, rongga hidung, dan rongga faring. Ini tempat munculnya suara. Baik. Nah, organ wicara itu sebenarnya kita sudah pelajari sebelumnya ini. Perhatikan, kita tahu bahwasanya paru-paru ini sebagai salah satu organ yang cukup penting di sini. Jadi sumber suara ini dari sini. Naik ke tenggorokan, ini kan. Ini kan kalau dikaitkan dengan yang ini, badan, tenggorokan, kepala. Nah, berarti di badan ini ada paru-paru. Ini tenggorokan, ini ada rongga mulut. Ini subhanallah ya. Ciptaan Allah manusia bisa mengeluarkan puji-pujian yang berasal dari paru-paru, kemudian bisa didengar melalui alat ucap ataupun rongga wicara ini, alat wicara ini. Baik. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana proses terjadinya bunyinya. Rongga paru-paru, rongga dada, ke tenggorokan, sampai ke mulut ini, hidung ya. Ya. Baik, selanjutnya kita bisa melihat ini bagian daripada alat ucap ya. Ya, di sini memunculkan gigi di sini.
termasuk ya di sini juga gambar ataupun contoh ketika manusia menggunakan alat ucapnya. Ya, dan ini istilah-istilah yang terkait dengan rongga bicara ataupun alat ucap. Ya, ada rongga hidung, rongga mulut, dan apa namanya? Itulah tentang pengertian dari organ bicara atau a'dha'un nutq. Begitu juga klasifikasinya, baik dari fungsi maupun tempat. Dan ini kita sudah bahas, termasuk kita sudah eh, bahas juga tentang alat bicara manusia, yaitu bagian badan, tenggorokan, dan mulut. Adapun terkait dengan konsonan ini, saya yakin sudah kita dari semua, ya kan? Ya, artikulasi pelafalan konsonan bahasa Arab. Ada berapa? Ada 28 ya, 28 huruf. Nah, ini cara mengucapkan, ya kan, atau penjelasan tentang rumus-rumus atau simbol-simbol bunyi dari huruf-huruf ini, dari dal, ya, dal dengan dua bibir, dal dilepaskan, dal, lo, bod, dan seterusnya. Nah, menyebutkan jim, ini ada bunyi desis jims, karena termasuk huruf pa, ini sampai ain, ya, ini keluarnya ini bunyi ini melalui arus udara saluran sempit, ada bunyi desis seperti fa, fa, sod. Sedangkan ini mim dan nun ini nasal atau hidung, ya, mim nun. Sedangkan lam, ya, hembusan udara dari samping mulut, janibi. Ro ini ada getar, ro, ro, karena bersentuhnya ujung lidah dengan gigi ro. Selanjutnya ya dan waw ini seperti huruf vokal dia, ya pecah dia, ya, waw. Makanya di sini sebut shibhul soid, semi vokal, ya dan waw. Baik, selanjutnya ini bicara tentang apa ya? Dari segi bersuara atau tidak, ada mahmus dan ada majhur. Ini juga kemarin kita sudah bahas. Hames, ya, hames itu bunyi yang keluar tanpa menggetarkan pita suara. Pita suara kita tidak bergetar. Tapi kalau yang majhur, ini mengucapkan huruf ini ada getaran. Misalnya ba, dal. Nah, itu ada pita suara di dalam rongga tenggorokan. Nah, ini kalau kita lihat dari samping, ya, tentang makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ya kan? Kalau di tenggorokan ini kan di sini nih ada pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dekat tenggorokan, ada juga tekak, ada lidah. Ini huruf-huruf ini diucapkan di sini nih, di pangkal tenggorokan. Iya, wow, iya. Dan hamzah waw ini di pangkal, sedangkan di tengah itu hamzah dan ha. Nah, dekat tenggorokan ini ain, ha di tengah dia, ha, ha. Nah, ini dekat anak tengah, ghain, ha, ha. Ya kan? Ini kalau kita bisa lihat seperti ini. Pengucapan huruf sod di sini rupanya di langit-langit, sod, sod, sin, zai, zai. Sedangkan yang suara hidung itu apa saja? Ya ini nih, yang suara hidung. Tajwif al-anf. Nah, ya. Di sini nih
Ini ba di sini. Nun di sini. Sedangkan dua bibir itu ini dia. Zo, za, fa. Nah, bibir dan gigi. Sedangkan sod itu di bawah ya. Sod, sin, zai. Nah, kalau ini buat ya. Baik, kawan-kawan. Itulah terkait dengan eh, murojaah a'dha'un nut, yaitu alat alat ucap ya, alat ucap yang kita sudah pahami tentang definisi ataupun pengertiannya, yang kemudian juga pengelompokannya, ada kalanya dikelompokkan dari segi fungsinya, yang kedua dikelompokkan pada tempatnya, dan juga kita sudah bahas tentang organ wicara atau alat bunyi juga, termasuk tentang gambar, bagaimana eh, tempat pembunyian huruf-huruf hijaiyah atau konsonan yang 28 tersebut. Nah, selanjutnya kita di sini bicara sedikit sistem konsonan pada huruf ta misalnya. Saya akan perlihatkan. Sebentar ya. Kita akan bahas tentang penulisan huruf ta ya misalnya. Penulisan huruf ta ya. Apakah itu berpengaruh? Ya, penulisan huruf ta. Ada jenis huruf ta, macam-macam huruf ta dan cara penulisan. Kita sudah masuk kepada masalah kitabah, tapi juga terkait dengan membunyikannya. Misalnya ada ta maftuhah. Ta maftuhah itu yang terbuka. Ta yang ditandai dengan 2 titik di atas yang ditulis secara terbuka. Kalau wakof tetap dibaca ta. Sedangkan ada lagi ta marbutoh. Ta yang biasanya berfungsi sebagai penanda bahwa suatu kata berjenis perempuan. Misalnya Fatimah, nah itu tak, itu perempuan. Jika ta maftuhah itu ditulis secara terbuka dengan tak marbutoh, dia seperti huruf O. Ini beda antara tak marbutoh yang tertutup, sedangkan tak maftuhah atau mabsutoh itu yang terbuka. Baik, selanjutnya. Biasanya kalau yang tak bulat itu terkait dengan gender, muzakkar atau muannas. Perhatikan di sini bagaimana menulis huruf ta di sini.
tak yang maftuha terbuka semua. Ada kalanya dalam bentuk fi'il, ada kalanya dalam bentuk masdar, ada kalanya dalam bentuk isim mufrad. Kadang juga pada jamak muannas salim, ulatu. Ulatu itu artinya mereka perempuan. Mereka yang mempunyai ulatu. Buyut ini jamak taksir. Ini juga ada ta. Al-hasanat, as-sayiat itu juga termasuk ta maftuhah ataupun tak yang terbuka. Nah, sekarang terkait dengan penulisan huruf tak marbutoh. Kita lihat di sini. Nah, ini tak marbutoh, tak tertutup. Biasanya kalau dalam ilmu nahwu ini terkait dengan gender, muannas atau muzakkar. Misalnya kalau isi muannas jamilah, kalau jamak taksir qudot dari kodi. Nah, ini juga termasuk muannas, termasuk juga thayyibah isi mufrad. Untuk gender biasanya. Nah, ini juga kadang mahasiswa masih bingung dalam menulis tak marbutoh dan juga tak maftuhah. Posisinya itu bagaimana? Kalau tak maftuhah itu di awal, di tengah, ataupun di awal di sini, ini di akhir ya. Akhir, tengah, awal atau lepas. Kalau di akhir seperti ini. Dan tak marbutoh itu dia tidak ditulis di tengah atau di awal. Dia adanya itu di akhir atau dalam posisi lepas seperti ini. Lepas itu maksudnya muannasnya taknya ini tidak gandeng dengan kalimat sebelumnya. Jadi itu yang membedakan penulisan tak marbutoh dan mabsutoh atau tak yang terbuka. Baik, dengan demikian kita sudah paham itu. Perbedaan antara tak marbutoh dan juga tak mabsutoh ataupun tak yang terbuka dan tertutup. Nah, terkait dengan penulisan huruf ta ini perlu kita juga ketahui tentang sejarah penulisan Arab. Bagaimana sejarah tulisan Arab? Terkait dengan penulisan huruf ta yang kita sudah pahami, bagaimana menulis ta marbutoh dan ta mabsutoh, penting kiranya kita mengetahui tentang sejarah tulisan Arab itu sendiri. Kalau ucapan kan sejak lahir kita sudah tahu dan juga kita sudah pelajari tentang sejarah kajian bunyi bahasa Arab. Bagaimana sejarahnya di sana, kan begitu. Nah, sekarang kita ingin tahu tentang sejarah tulisan Arab itu. Sejarah tulisan Arab itu ini terkait dengan ortografi. Ya, ortografi adalah ilmu yang mempelajari tentang keaksaraan suatu bahasa. Nah, di sini Arab. Jadi ternyata sejarah penulisan huruf Arab itu sejak dimulai tulisan dari Mesir kuno. Artinya orang-orang Mesir kuno itu sudah menggunakan tulisan. Nah, itu sebagai cikal bakal akhirnya bahasa Arab. Jadi ortografi Mesir kuno itu ada ortografi Feniki. Nah, yang kemudian terpecah menjadi Arami Musnad. Ortografi Arami melahirkan ortografi Nabti di Hira dan Satriji Suryani di Irak. Jadi panjang ini sejarahnya tentang ortografi ataupun tulisan suatu bahasa, khususnya bahasa Arab. Maka ortografi musnad ini
melahirkan ortografi satu Safawi di Arabia Utara dan Umairi di bagian Arabia Selatan. Ini sejarah awalnya. Ini kan. Nah, ini juga diceritakan tentang beberapa tulisan sejarahnya ya. Misalnya tulisan Musnad, ya kan? Katanya dia punya pengaruh dalam tulisan Nabti, pengaruh paling banyak membentukkan tulisan Arab. Ini sejarahnya ya. Memang sepertinya banyak yang aneh ataupun asing ketika kita membicarakan tentang sejarah tulisan Arab ini yang kemudian dikaitkan dengan Mesir, dengan Irak, kan begitu. Dan tentunya itu merupakan hasil dari penelitian dari para ahli bahasa itu sendiri. Ya, misalnya di sini Ibnu Khaldun dan Ibnu Khalikan sudah menyepakati bahwa tulisan bahasa Arab itu berasal dari tulisan musnad. Baik, selanjutnya jadi tulisan musnad itu ini berkembang pesat Yaman, Suriah, ya, dan itu dibuktikan dengan temuan-temuan artefak sejarah, ya. Ini contoh tulisan musnad itu seperti apa ya? Nah, ini bisa nih dilihat di sini. Tulisan musnad. Gimana contohnya ya? Di sini di gambarnya nih. Seperti ini mungkin ya. Ini kan ukiran-ukiran tulisan di sebuah gua kan gitu. Ini bangsa Samud ini tulisannya. Jadi di sini nih ya sejarah panjang ya, sejarah panjang tentang apa? Sejarah tentang tulisan Arab itu. Prasasti Samud di sini ya. Ya, ini banyak-banyak prasasti yang terkait dengan asal usul akhirnya tulisan bahasa Arab. Ada lagi tulisan Nabati ya. Ini di Jazirah Arab juga. Ya, di kerajaannya di mana ini? Banyak artefak juga. Jadi ada pendapat yang menjelaskan tentang asal usul sejarah tulisan Arab itu. Ada yang bilang dari musnad, ada yang nabati ini. Dengan pembuktian apa? Pembuktian artefak. Nah, ini contoh tulisan nabati ya. Seperti ini. Alif begini. Ba, Jim. Ya, kalau Suryani ini, Abjad Suryani. Ibrani ini, tulisan orang Israel. Ini kan yang di bahasa Taurat itu kan seperti ini. Tulisan Taurat, Ibrani. Ini Suryani seperti ini. Tapi Abjad Arab ini, nah ini Nabati seperti ini. Ya kita nggak ngerti apa keterkaitan tulisan Nabati ini yang mengilhami munculnya tulisan Arab ini. Ini kan
sejarah gitu loh. Sejarah yang dibuktikan melalui artefak, baik itu mungkin tulisan yang ada di dinding-dinding ataupun di kulit-kulit binatang. Baik kawan-kawan, saya kira itu ya untuk tambahan. Dan PJ-nya siapa ini? Ana Ustaz. Ya, PJ-nya Mas Muk ya, akhi. Torik Ustaz. Ya? Torik. Oh, Torik. Jadi Torik tolong buatkan POM 5 dan POM 6 ya. Afwan Ustaz, maksudnya Halo? absen Ustaz. Iya, absen POM 5 dan POM 6. Dan juga bukti-bukti dari kegiatan pembelajaran ya. Baik Ustaz. Baik. Ada pertanyaan, silakan. Bila tidak ada, kita cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur wabarakatuh. Ustaz. Syukur.